Hampir 600 ya, 600 tapi dari lintas beberapa banyak cabang olahraga ya. Which is a bit, even I'm new, a bit jealousy of this. Dalam kurun waktu kurang lebih setahun 2 tahun terakhir, progresif timnas Indonesia bisa dibilang emang meningkat pesat, terutama dari sisi hasil. Ya, skuad Garuda yang didominasi oleh para pemain muda memang sangat layak untuk mendapatkan apresiasi. Yang mana apresiasi itu juga muncul dari media-media luar negeri, termasuk FIFA pun juga cukup sering memberikan atensi kepada Indonesia. Tentunya selain pemain muda, kehadiran para pemain keturunan yang berkiprah di Liga Eropa juga sangat memberikan efek luar biasa dalam permainan tim merah putih. Adanya kisah historikal bangsa Indonesia dengan Belanda benar-benar membuat tim Garuda bak muda memanen pemain berkualitas di Liga Eropa guna memperkuat timnas Indonesia. Bahkan terbaru, tenaga ahli Kemenpora Hamdan Hamidan menyebut bahwa ada hampir 600 atlet diaspora yang bisa dilirik Indonesia. Dari total hampir 600 atlet itu, Hamdan menyebut bahwa 300 atlet diantaranya adalah pesepak bola. Karenanya PSSI dan Sintayong bisa melirik 300 pemain diaspora itu untuk membela skuad Garuda dalam waktu dekat ataupun di masa mendatang. Pernyataan ini pun senada dengan pernyataan Hamdan Hamidan beberapa waktu sebelumnya. Ia menyebutkan bahwa atlet diaspora yang paling banyak berasal dari cabang olahraga sepak bola. Hanya saja para pesepak bola diaspora ini memang tak semuanya telah berusia matang, melainkan pemain-pemain yang masih berusia anak-anak dan juga remaja. Tapi meski begitu, seluruh keputusan tetap berada di tangan PSSI dan para pelatih, sebab pihaknya selaku tenaga ahli Kemenpora hanya mendata saja para pemain diaspora tersebut. Ya, hampir 600 ya, 600 tapi dari lintas beberapa banyak cabang olahraga. Tentu, adanya fakta soal banyaknya pemain keturunan yang bisa dikait timnas Indonesia ini mampu mengejutkan banyak pihak. Presiden Federasi Thailand yakni Ma Dampang juga mengaku heran dengan melimpahnya pemain berdarah Indonesia yang menyebar di luar negeri ini. Dan jika menilik apa yang terjadi pada skuad Garuda sekarang pun, Ma Dampang mengaku sangat bangga kepada timnas Indonesia yang tengah berjuang dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, apalagi sebagai satu-satunya negara dari Asia Tenggara. Presiden Federasi Thailand sekaligus pemilik klub Port FC itu juga sangat terpukau dengan usaha-usaha Pak Erick Thohir selaku ketum PSSI dalam mentransformasi sepak bola di tanah air. Menurutnya juga Indonesia merupakan negara Asia yang terpilih oleh FIFA untuk membangun kantornya di Asia yang membuatnya sedikit banyak merasa cemburu. Melihat inilah CEO Muang Thai Insurance itu memiliki keinginan untuk menjalin kerjasama dengan Indonesia dalam berbagai sektor, terutama di bidang olahraga. Terbaru ini pun Ma Dampang turut memantau situasi jelang kejuaraan antar negara Asia Tenggara atau Piala AFF dengan menyinggung kekuatan timnas Indonesia yang dinilainya sangat bagus di era sekarang. Ma Dampang juga memperhatikan perihal kekuatan timnas Thailand yang kemungkinan tidak bakal lengkap lantaran Piala AFF sendiri tidak berlangsung dalam kalender FIFA sehingga tidak ada keharusan bagi klub untuk melepas pemain ke tim nasional. Kondisi ini lantas membuat Ma Dampang menilai kalau Indonesia bakal jadi tim yang menyeramkan di ajang ini meskipun turun dengan skuad mudanya sekalipun. Penilaian Ma Dampang terkait makin menyeramkannya tim Garuda ini tentu tak terlepas dari torehan luar biasa 3 kategori timnas Indonesia yang berhasil menembus putaran final ajang bergengsi Asia. Hal ini berbeda dengan skuad yang dipimpinnya, di mana Thailand masih harus memperebutkan tiket ke Piala Asia lewat jalur kualifikasi pada tahun depan nanti. Maka dari itu, menilik kehebatan timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir, Ma Dampang sampai-sampai melakukan langkah identik seperti apa yang dilakukan oleh tim Garuda, yakni mencari pemain keturunan grade A untuk memperkuat timnasnya. Ya, Ma Dampang berkeinginan untuk mengikuti jejak Pak Erick Thohir di PSSI dalam merekrut pemain keturunan grade. Yang mana terkait hal itu pun media Thailand Ball Thai Stand mengungkapkan bahwa Ma Dampang telah terbang ke London untuk meyakinkan pemain asal Inggris Jude Soon Sabel pada pertengahan tahun ini.
Tapi sampai berita ini dibuat, belum ada kabar lanjutan soal langkah identik yang dilakukan oleh Madam Pang akan rekrutan bekenya ini. Nah, di lain sisi dari Thailand, negara rempong yang gak berhenti menyorot kiprah tim Garuda yakni Vietnam. Jadi iri dengan fakta-fakta soal peningkatan timnas Indonesia yang bahkan sampai ditiru sosok Raja ASEAN. Ya, publik Vietnam iri dengan naiknya level tim Garuda yang menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Berkiprah manis di tiap-tiap laga yang dijalani, meski kadang juga harus menelan pil pahit, tapi dengan duduk di posisi ketiga klasemen sementara sekarang ini, membuat Pandit Nguyen Quang Huy mengakui ketangguhan timnas Indonesia dan menilai kalau JICS kini sudah unggul secara komposisi pemain daripada Vietnam. Quang Huy pun mengakui kalau penyebab skuad Garuda bisa naik level seperti saat ini adalah naturalisasi pemain yang sangat berpengaruh dalam mendongkrak performa timnas Indonesia. Indonesia bagus. Mereka bermain sangat berbeda sekarang karena kekuatan mereka sangat berbeda. Hampir semua pemain naturalisasi, ujar Quang Huy. Ya, dengan seluruh fakta yang ada ini, Indonesia benar-benar menjelma menjadi tim unggul yang diakui oleh seluruh negara tetangga atau bahkan di Asia. Dan untuk melangkah lebih tinggi ke level elit dunia, Indonesia masih harus terus berbenah dan terus belajar dari apa-apa yang perlu ditingkatkan di kemudian hari. Pokoknya terlepas dari apapun, semua elemen timnas Indonesia harus tetap fokus pada tujuan yang telah ditetapkan. Jangan sampai nih kita malah nyungsep gara-gara lupa diri karena kebanyakan dipuji. Dan buat Vietnam, daripada nyinyir, julid, iri, dan dengki mulu, belajar woi. Belajar sadar diri, sadar posisi, dan enggak usah terlalu ribet ngurusin tim lain. Urusin aja dulu tuh sepak bolamu yang lagi banyak masalah. Lagian kita bisa sampai di titik seperti ini dikira ujuk-ujuk apa? Kan ya enggak, perlu adanya proses dan juga keseriusan. Nah, beruntungnya kita punya sosok Pak Erick Thohir yang jos gandol serius untuk membuat Indonesia nggak lagi dianggap sebagai tim ceng-ceng po di Asia. Intinya, semoga maju terus sepak bola Indonesia. Kita Garuda.